Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bapak-bapak sekalian, kita masih bisa bertemu lagi dalam majelis taklim pada hari ini. Insyaallah bapak-bapak sehat semua ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi pada hari ini saya akan membahas tentang bulan Ramadan sarana mengundang cinta Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman menurunkan perintah puasa dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang dimana bunyinya seperti ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, tak terasa bulan Ramadan ini sedang menyapa kita, bapak-bapak. Bukan samudera cinta Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hambanya, bulan mulia bagi seluruh umat muslim yang penuh keberkahan karena semua doa yang dipanjatkan akan dikabulkan. Dan juga segala jenis kebaikan yang kita kerjakan akan diberikan pahala yang begitu berlimpah. Asmara cinta di bulan suci Ramadan adalah ketika kita mampu mengisi dengan mendekatkan mesra Allah Subhanahu wa taala dan darinya akan mengalir melimpah dalam jiwa kita. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad bersabda mengenai hadis tentang keutamaan bulan Ramadan, yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap amal anak Adam adalah untuknya, kecuali puasa. Puasa tersebut adalah untukku, dan aku yang akan membalasnya. Puasa adalah perisai. Jadi Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan cinta kepada setiap hambanya, siapapun itu, tanpa pandang bulu, melalui banyak sarana dan banyak jalan. Salah satunya melalui bulan suci Ramadan yang membuka lebar pintu cintanya. Allah Subhanahu wa taala memiliki cinta tanpa syarat dan tidak mengharapkan balasan sedikit pun, termasuk pada hambanya yang masih berbuat zalim dan dengan menaati perintahnya. Saking sayangnya Allah ya, bapak-bapak sekalian ya. Bukti cinta Allah terwujud dalam panggilan mesra pada orang-orang yang berfirman tanpa pandang bulu. Yang dimaksud panggilan mesranya Allah Subhanahu wa taala ini dengan Allah menurunkan bulan Ramadan ini yang merupakan bulan cintanya Allah, yang dimana pahala sunnah akan menjadi wajib, yang dimana pahala wajib akan Allah lipat gandakan semuanya. Boleh bapak-bapak ada yang mau ditanyakan? Ustaz, mau izin bertanya Ustaz. Di bulan Ramadan ini kan kita mungkin manusia dan di lingkungan sudah banyak yang tahu ya bulan ini penuh berkah, pahala dilipat gandakan. Nah, bagaimana cara kita agar kita lebih optimal mengoptimalkan bulan suci Ramadan ini dan mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala? Ya, terima kasih pertanyaannya Pak. Pertanyaan yang sangat bagus ini ya. Jadi bagi Rasulullah SAW, bulan Ramadan ini harus diisi dengan segala kesibukan amal soleh. Maka dengan itu tidak ada waktu tuh untuk terbuang sia-sia. Karena baik nafas, langkah, tindakan akan menjadi ibadah. Berikut ini adalah amaliyah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan suci Ramadan yang patut kita teladani. Yang pertama yaitu amaliyah sahur. Sahur ini tidak dipandang sebagai pengganti sarapan pagi atau penambah makan. Akan tetapi sahur ini sesuatu yang membawa berkah karena dilakukan di akhir jelang waktu fajar yang merupakan waktu mustajab untuk berdoa. Yang dimana sunnah bersahur ini yaitu sunnah sahur yaitu diakhirkan mendekati imsak. Kemudian amaliyahnya yaitu amaliyah selanjutnya amaliyah berbuka puasa. Sunnah buka puasa adalah disegerakan, bukan diakhirkan, bukan ditunda-tunda. Jadi sunnahnya dengan seteguk air beserta 1 atau 3 atau bilangan ganjil kurma, bukan sebagai ajang balas dendam dengan memakan banyak macam, akan tetapi untuk kita menjalankan sunnah baginda Rasulullah. Amal selanjutnya yaitu amaliyah sholat tarawih. Sholat tarawih ini hendaknya dilakukan dengan khusyuk,
dan penuh penghayatan sebagai ajang untuk mengevaluasi lagi diri kita. Selanjutnya yaitu amaliyah tilawatil Quran. Di bulan suci Ramadan hendaknya kuantitas dan kualitas tilawah Al-Quran sebaiknya ditingkatkan lagi. Tidak hanya membaca tetapi juga harus mentadaburinya, memahami isi-isi ayatnya, dan juga mengamalkan isi-isi yang ada di dalam Al-Quran. Yang selanjutnya yaitu amalia memberi makanan minuman bagi orang yang berbuka puasa. Amalia ini merupakan bukti cinta dan kasih sayang kita terhadap sesama, terutama bagi kaum duafa dan juga fakir miskin. Yang kedelapan yaitu amalia memburu malam Lailatul Qadar. Yang mana memburu malam Lailatul Qadar berarti berbuat kebaikan sepanjang 1000 bulan atau 83 tahun 3 bulan secara penuh. Jika bisa meraihnya, maka nilai usia dan ibadah kita bisa menyamai umat-umat terdahulu. Karena usia kata-kata umat Rasulullah adalah 60 tahun. Jika lebih itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya yaitu amalia umroh. Melaksanakan ibadah umroh di bulan Ramadan, terutama pada 10 hari terakhir, seperti melaksanakan ibadah haji atau beribadah haji bersama baginda Rasulullah. Yang terakhir yaitu amalia zakat dan sedekah. Amal ini merupakan ibadah yang terkait dengan harta yang berdampak pada manfaat sosial di sekitar kita, menumbuhkan cinta dan kasih sayang terhadap sesama, bahkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Amalia ini akan lebih efektif jika dananya disalurkan ke lembaga amil zakat atau langsung kepada yang membutuhkannya. Itulah ke-10 amalan ibadah yang biasa dilakukan oleh baginda Rasulullah di bulan Ramadan. Meski sulit untuk dijalani, tetapi dengan setiap hari melakukannya secara bertahap dan rutin, pastinya akan mendatangkan konsisten dalam beribadah sehingga dapat meraih cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ada pertanyaan lagi, Ustaz? Ya, silakan. Terkait sholat tarawih. Ya, jadi di negeri kita ini kan ada bermacam-macam golongan ya. Golongan. Ada yang sholat tarawihnya 11, ada yang 23. Kira-kira apa yang kita harus lakukan dengan perbedaan tersebut, Ustaz? Nah, yang harus kita lakukan yaitu dengan cara kita menerima perbedaan itu dengan baik. Nah, dengan cara kita menjalankan sholat dengan jumlah bilangan yang 11 ataupun yang 23 di tempatnya masing-masing tanpa harus menghinanya salah satunya. Menyalahkan Gitu. ya, boleh menyalahkan. Iya, menyalahkannya itu. Jadi kita lakukan saja, kan tetapi kita lakukannya dengan syariat yang kita pahami. Jadi kalau kita di 23 berarti kita ikut 23 gitu kan ya? Iya. Ya, yang penting kita menjalankan sholat tarawih. Yang salah yaitu yang tidak melakukan sholat tarawih, gitu ya. Kita harus toleransi di situ. Terima kasih Pak Bubay, pertanyaannya boleh? Oh iya, pertanyaan mengenai sahur. Sahur, apakah boleh kita berpuasa tapi tanpa makan sahur gitu, langsung jadi setelah sholat tarawih kita melaksanakan berniat puasa untuk esok harinya tapi kita nggak sahur, udah puasa aja gitu, berjalan tanpa melaksanakan sahur, apakah itu gimana baiknya gitu? Ya, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi sahur ini bukan perkara kita kuat atau tidak kuat, perkara kita mampu atau tidak mampu berpuasa tanpa sahur. Akan tetapi sahur ini merupakan sunnah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai umat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu harus hukumnya untuk mengikuti baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perkataan, perbuatan ataupun ketetapan beliau. Jadi dengan sahur ini bukan merupakan kita merasa kuat atau merasa tidak kuat dengan sahur ini, atau bukan merupakan kita berhajat kepada makanan agar kita kuat berpuasa, kan? Tapi sahur ini kita posisikan sebagai sarana kita untuk mengikuti baginda Rasulullah, untuk menimbulkan kecintaan kepada baginda Rasulullah. Dengan kita menimbulkan kecintaan itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguatkan iman yang ada di dalam hati kita.
Mungkin bisa dipahami ya, Pak. Jadi hukum sahurnya itu jadi anjurannya sunnah ya. Sunnah, Pak. Lebih baik dilakukan walaupun hanya dengan seteguk air dan makan 1 atau 3 kurma gitu. Iya, sunnah. Sunnah baginda Rasulullah. Ya, cukup Bapak-bapak ya. Alhamdulillah, semoga Masya Allah. Alhamdulillah. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu ya, Bapak-bapak. Dan semoga pengajian pada hari ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala Amin. menurunkan kita kepahaman terhadap apa yang disampaikan berupa kebaikan-kebaikan. Apabila ada yang salah, Allah Subhanahu wa taala bisa mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin. Terima kasih sebelumnya. Kurang lebihnya itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ada. Alhamdulillah.